Ya, saudara, di tengah masa pandemi corona ini ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Tidak hanya dari sisi penularan yang harus kemudian dihalau oleh setiap warga di Indonesia, tapi juga ada sisi mental yang mungkin juga terguncang karena adanya corona. Saya sudah bersama dengan Wakil Ketua Himpunan Psikologi Indonesia, Ibu Tri Iswardani. Ibu Dani, selamat malam, apa kabar dengan Aiman Kompas TV? Iya, selamat malam, Aiman. Ibu, apa yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan kondisi psikologis dari warga Indonesia? Tentu ini tidak dilakukan penelitian, tapi saya tahu bahwa Ibu bersama dengan teman-teman di Himpunan Psikologi Indonesia mengetahui kondisi ini. Apa yang terjadi, Bu, dari sisi psikologis? Jadi begini, beberapa saat yang lalu, kira-kira 2 minggu yang lalu, kami mulai membuka layanan telekonseling yang diinisiasi oleh Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Jakarta ya. Okay. Jadi saya itu dari wilayah Jakarta bersama dengan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Jakarta. Lalu kita berkumpul untuk berpikir bersama apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat yang dalam waktu yang bersamaan menghadapi suatu krisis. Dan krisis itu bukan hanya krisis di Indonesia, bukan hanya di keluarga, tapi krisis yang global begitu ya. Lalu kita membuat sistem untuk menerima layanan telekonseling. Untuk diketahui bahwa melakukan konseling psikologi secara online ini memang belum terlalu umum ya di negara kita. Kalau di negara barat mungkin udah sering. Ya. Lalu Iya. Bu Dani, saya ingin bertanya, Bu. Ibu membuka jadi Himpunan Psikologi Indonesia, HIMSI ini ya, nanti akan dijelaskan di layar di keterangan kami. Jadi HIMSI ini, Himpunan Psikologi Indonesia ini membuka layanan online. Ada banyak yang kemudian mengaksesnya, Bu? Oh banyak. Sampai saat ini kita menerima lebih dari 400 orang yang ingin mendapatkan layanan psikologi. Terkait corona? Jadi ini bukan... Iya, terkait corona. Kita khusus mengatakan bahwa ini terkait corona, begitu. Jadi sampai saat ini ada lebih dari 400 dan bertambah terus. Sementara di tim kami Satgas COVID HIMSI Jaya dan IPK Jakarta, kami melakukan pembekalan yaitu memberikan teknik-teknik untuk memberikan konseling ya, bukan curhat ya. Konseling secara online yang aman dan efektif, efisien. Sebelumnya kami juga melakukan dulu survei dan uji coba dan lain-lain sehingga sampai hari ini sejak tanggal 30 kita sudah menangani lebih dari 200 masyarakat yang menginginkan layanan psikologi. Bu, saya ingin tanya, Bu, kita sedikit kemudian bicara apa yang kemudian ditanyakan oleh mereka kebanyakan. Oke. Keluhan mereka yang paling banyak adalah keluhan psikosomatis. Jadi keluhan fisik. Keluhan fisik. Jadi gangguan fisik kayak jantung berdebar, lalu pencernaan terganggu, sakit kepala gitu ya. Jadi gangguan-gangguan yang fisik sifatnya. Tetapi didasari dengan latar belakang kecemasan yang amat sangat. Jadi cemas yang amat sangat itu pasti berdampak manifestasinya di fisik. Ya, semua orang yang mengalami kecemasan, sekarang kan semua orang mengalami itu kecemasan dari mulai kecemasan yang ringan sampai takut ya, sampai ketakutan. Nah, kalau udah dari kecemasan sampai takut itu, kita harus perhatikan physical manifestation-nya di diri kita apa. Kalau kita dalam keadaan cemas, badan kita yang terganggu apa? Karena itu pasti. Dan itu pasti menurunkan imunitas tubuh ya, Bu? Nah, itu dia. Karena dia cemas dan tidak bisa mengatasi kecemasannya, maka energi yang ada di dalam tubuh yang dia peroleh dari makanan, istirahat, itu terpakai untuk meredakan simptom fisik akibat kecemasan. Jadi kami memberikan... Bu Dani, apa yang mereka khawatirkan tentu tertular, tapi apa yang kemudian dilakukan oleh mereka? Adakah kemudian hal-hal yang dianggap mungkin berlebihan dari sisi psikologis terkait dengan upaya mereka menghalau penularan virus corona? Oh, begini. Kita dalam hal ini harus paham dulu bahwa pada saat orang mengalami kecemasan yang amat sangat ekstrim sampai dengan ketakutan, mereka tidak bisa berpikir. Cognitive functioning shutdown, offline. Jadi yang ditampilkan adalah respon emosional. Itu dipahami dulu.
Jadi respon emosional. Misalnya apa Bu? Mungkin ada contohnya mungkin yang Ibu tahu? Contohnya misalnya dia sangat ketakutan, terus tergantung orangnya itu biasanya kalau dia stres apa? Ulu hatinya sakit, atau dia berdebar, atau jantung berdebar, atau dia sulit bernafas, berkeringat, pusing, ya itu semua ya. Dan kalau kecemasan ini terus menerus itu akan berdampak lebih berat ke kondisi fisik. Sebagai contoh, Aiman, kalau kita lagi naik mobil, tiba-tiba mobilnya ngerem, tiba-tiba apa yang terjadi? Kita kan rasa kayak ditendang gitu ya, shit gitu kan, kaget, gut feeling. Nah itu kalau terus-menerus kayak begitu, terpengaruh nggak badannya, fisiknya? Oke. Terpengaruh, ya. Dan mayoritas dari mereka yang kemudian menelpon ke Himpunan Psikologi Indonesia dalam kondisi yang terganggu secara fisik ya Bu? Kebanyakan disertai dengan gangguan fisik. Tetapi mainly disebabkan karena gangguan emosional, di mana mereka toleransi terhadap stresnya itu sangat sempit, sehingga kita perlu melebarkan jendela toleransinya dia gitu untuk menerima apa yang terjadi. Jadi ini masalah toleransi. Ada orang yang mudah menyesuaikan diri dengan stres, dia tarik nafas misalnya. Tapi ada yang stres dia nggak bisa menguasai sehingga dia berada di luar toleransinya dia, atau hyperarousal atau hypoarousal. Ya, perkiraan dari Himpunan Psikologi Indonesia, ada berapa persen orang yang seperti ini di Indonesia di saat wabah yang memang belum pernah terjadi di Indonesia sepanjang sejarah pada kondisi yang saat ini? Menurut saya hampir semua orang mengalami stres. Ini hampir global, semua orang. bukan aja orang Indonesia. Manusia pada dasarnya ini terjadi pada semua manusia. Bahkan bukan manusia, semua mamalia. Kalau dia terancam kehidupannya, nyawanya, dia akan berada pada survival mode. Run for your life, deg-degan, lari. Reaksinya fight atau flight. Atau dia lari, ya, atau melawan, kan begitu. Reaksinya itu sangat instinktif, ya. Dia akan menyelamatkan diri. Sehingga kalau kita bilang orang, misalnya contoh nih Aiman ya, ada orang mau pulang kampung, udah dibilangin jangan bahaya, kamu akan melari ibu kamu pun bahaya di jalan. Mereka nggak bisa mikir, karena apa? Cognitive functioning-nya shut down, offline. Jadi yang penting saya sakit, saya harus pulang, saya deket ibu saya, apapun yang terjadi sama saya lebih baik ada di kampung misalnya gitu, ya. Nah itu nggak bisa dimarahin orang yang kayak begitu. Kenapa? Dia all emotional. Ya. Yang kita lakukan adalah menormalkan kembali fungsi berpikir dia. Caranya? Ya, caranya memberikan pelatihan pernafasan, grounding, ya, supaya dia tenang. Kuncinya cuma satu, kalau kita mau survive, kita harus tenang. Ya, tenang, calm. Jadi yang intervensi yang kita lakukan, yang telekonseling kita lakukan, mainly kita memberikan stabilisasi emosi. Emosi yang di luar batas, ya, itu kita stabilkan lagi, stabilisasi emosi. Setelah emosinya tenang, baru dia bisa berpikir jernih. Kalau dia udah bisa berpikir jernih, maka dia bisa berpikir untuk merencanakan kegiatan yang bisa melindungi diri dia dan melindungi orang lain. Itu sebetulnya kuncinya. Cukup sederhana. Baik, Bu Dhani, jangan kemana-mana karena saat lagi akan saya sampaikan kepada publik bahwa jangan ada sosok, ada secercah harapan yang mungkin bisa membuat kita tenang menghadapi dampak virus corona ini. Ada harapan yang bisa kita gapai untuk menenangkan diri dan mungkin saja bisa dipercepat. Apakah itu? Kami akan segera kembali saat lagi, saudara. Tetaplah bersama program Aiman.